Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Kita akan belajar fisika tatap muka yang pertama. Adapun mengikuti pelajaran fisika dengan Bapak, ada aturan-aturannya. Yang pertama itu adalah alat tulis. Kalian harus siapkan, ada alat tulisnya itu. Yang pertama pulpen, yang kedua adalah pensil, yang ketiga adalah penghapus, yang keempat adalah mistar 30 cm, yang kelima adalah mistar segitiga, yang keenam adalah jangka, yang ketujuh adalah buku tulis. Yang kedelapan itu adalah lupa lagi itu yang wajib, ada 8 ya. Yang wajib yang kalian harus tetap di depan Anda harus ada. Adapun yang sunat, yang pertama adalah buku pelajaran, ada paket. Bapak gunakan SPS dari Erlangga dan media pertama, modul dari media pertama. Anda buku itu tidak wajib, sunat, yang kalian bisa dapatkan di berbagai toko buku Tasikmalaya ya, untuk Anda supaya kalau susah tinggal tanyakan aja ke toko buku kita di samping SMA 1. Nah, yang kedua adalah kalkulator. Jadi kalian harus sunat kalkulator. Kalau dalam tatap muka yang wajib itu biasanya dikasih hadiah. Satu alat tulis itu adalah 10 push up kalau tidak bawa. Nah, sekarang karena daring ya silakan aja diatur sendiri. Kalau tatap muka dengan Bapak itu harus ada. Yang wajib, yang sunat itu tidak apa-apa, tidak ada hadiah. Kenapa itu semua? Karena kalau itu kalian ikuti, maka Anda bisa mengikuti pelajaran fisika dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini tahap pertama adalah ada bahasan pertama dalam fisika itu semester 1 adalah dinamika rotasi. Apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak yang disertai dengan ilmu penyebab gerak itu sendiri. Nah, terus rotasi itu adalah benda yang bergerak, berputar atau melingkar. Jadi dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari gerak melingkar atau gerak berputar yang diikuti dengan penyebabnya. Apa penyebab gerak melingkar itu? Coba perhatikan ini. Bapak pegang spidol, ini Bapak pegang. Nah, ketika pegangan Bapak longgarkan, maka dia akan itu gerakan berputar. Apa yang menyebabkan dia bergerak berputar? Nah, ini
Nah, ini bahasan dalam dalam pertama dalam pertemuan ini. Nah, ini bahkan dinamika rotasi. Nah, ini mempelajari ini. Nah, apa penyebabnya dia bisa berputar? Nah, kita akan bahas. Nah, di dalam dinamika rotasi di SMA ini yang pertama itu ada istilah momen gaya. Jadi penyebab benda ini berputar itu adalah momen gaya. Nah, momen gaya. Apa itu momen gaya? Nah, dalam fisika momen gaya itu adalah gaya kali jaraknya. Gaya kali jarak. Ditulis momen gaya itu persamaannya adalah F ini cross D. Nah, kenapa cross bukan dot? Nah, karena momen gaya ini merupakan besaran vektor. Selain dia punya besar, juga dia harus mempunyai arah. Nah, maka rumusnya juga bisa dirubah menjadi besarnya gaya kali besarnya jarak kali sin theta. Nah, ini perkalian vektor. Jadi ini adalah perkalian vektor. Nah, di sini perkalian vektor ini besar gaya. Anda di kelas 10 sudah tahu besarnya gaya, karena gaya itu adalah vektor. Ada arah, ada besarnya. Di sini jarak pun ada arah, ada. Kalau jarak itu ada skalar. Nah, di sini ada perpindahan. Tapi kita ambil jarak itu adalah besarnya itu adalah skalarnya. Nah, dikalikan sin. Sin adalah merupakan perkalian dari vektor. Anda sudah pelajari di kelas 10. Nah, kita akan menggunakannya. Lalu bagaimana cara penggunaan dalam kehidupan sehari-hari? Ini penyebabnya gaya apa ini pada spidol ini? Karena spidol ini merupakan batang. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada, kalau kita timbang berarti ada tengah-tengahnya. Nah, di sini ada titik berat. Titik beratnya terletak di tengah. Jadi pusat gaya. Nah, jadi yang menyebabkan dia berputar itu karena panjang ini, masa sepanjang ini. Nah, pusatnya ada di mana? Ada di tengah-tengah. Nah, kalau pegang di sini, sehingga ini akan, pusat gaya ini akan menarik kemana? Ke sini. Nah, kalau posisinya begini, dia ke sini. Kalau posisinya ke sini, dia ada putarnya begini. Jadi momen gaya itu kalau gayanya ke sini, mutarnya seperti itu. Kalau gayanya di sebelah sini, mutarnya seperti itu. Jadi tergantung dari arah gaya, arah putarannya. Maka di sini ada arah putaran positif, arah putaran negatif. Itu dalam kehidupan sehari-hari tidak ada positif dan negatif. Yang penting mah mutar kiri, mutar kanan. Nah, ini kita jadi perjanjian. Kalau mutar searah jarum jam, mutarnya searah jarum jam, jadi momen gaya yang menyebabkan mutarnya ke jarum jam itu positif. Yang berlawanan dengan jarum jam itu adalah negatif. Nah, seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa momen gaya itu adalah suatu besaran fisika di dalam fisika, suatu besaran ya dalam ilmu fisika yang menyebabkan benda itu berputar. Berputarnya itu baik bisa ke kiri dan bisa ke kanan, tergantung dari arah gaya. Kalau putarannya
ke searah dengan jarum jam itu positif, berlawanan dengan jarum jam itu adalah negatif. Nah, sampai di sana penjelasan tentang dinamika rotasi. Kita berikan contoh soal misalnya. Contoh soal. Misalnya ada suatu beban ini panjang, di sini dikasih bandul, di sini kasih supaya ini bisa kiri kanan gitu ya. Ini masanya, misalnya masanya di sini dikasih massa misalnya 10 kilogram. Wah, hebat ya. Nah, ini jaraknya antara ini as ini pusat putaran, ini as. Nah, ini misalnya jaraknya 1 meter. 1 meter, ini D-nya adalah 1 meter. Nah, ditanyakan. Nah, kalau posisinya begini, begini. Nah, kemungkinan berputar kemana dia? Nah, kemudian ke sini. Nah, berapa momen besar, momen gayanya kalau putarannya situ? Jadi kita di situ diketahui ya. Diketahui misalnya ini berarti jawabnya ini diketahui ada D-nya berapa? D-nya adalah 1 meter. Masanya berapa? Masanya 10 kilogram. Nah, karena ada di masanya segitu, berarti gaya berat benda itu berapa? Jadi W-nya di sini adalah M kali G, yaitu berarti berapa? 10 kali ambil G-nya 10, jadi 100 Newton. Berarti gayanya 100 Newton. Nah, yang ini, pegangan yang ini dianggap tidak bermassa. Yang bermassa jadi hanya ini saja. Jadi penyebab benda itu yang ini berputar itu hanya gaya ini saja. Nah, massanya tidak, massa yang ini tidak diperhitungkan. Sehingga torka, berapa torkanya? Nah, kita hitung dengan persamaan ini. F besarnya F kali besarnya D itu kali sin theta. Nah, sin theta di sini, theta-nya berapa di sini? Karena gayanya arahnya di sini adalah tegak lurus, F-nya tegak lurus, maka theta-nya berapa? 90. Jadi, torkanya itu adalah, masukkan ininya, F-nya adalah 100. Terus D-nya berapa? D-nya 1. Sin-nya masukkan sin 90. Sin 90 berapa harganya? Sin 90 itu harganya adalah 1. Nah, jadi kita kalikan berapa? Jadi 100 Newton meter. Jadi momen gaya pada benda itu adalah 100 Newton meter. Kemana arahnya? Arahnya sesuai dengan jarum jam, gerakan jarum jam. Berarti dia, nah seperti itu. Nah, berarti itu harganya berapa? Arahnya sesuai dengan adalah jarum jam. Jadi ini besarnya adalah positif. Nah, mungkin sampai di sana ada pertanyaan, silahkan Anda pelajari dulu di dalam buku atau modul. Modulnya adalah
media drama, jadi Wikileaks 1 silahkan dipelajari. Nah kalau ada nanti permasalahan silahkan melalui WA pertanyaannya. Sampai situ aja dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.